Mari kita bangkit berdiri. Saudara bisa keluar dari tempat duduk saudara. Saudara bisa menyalami orang di samping kanan kiri, saudara muka belakang. Katakan Yesus sudah bangkit. He is risen. Yes. Woo. Thank you Jesus. Kids, are you ready to praise God? Are you ready to jump for Jesus? Yes. Okay. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih karena Engkau sudah bangkit bagi kami. Kebangkitan-Mu menjadi awal iman bagi kami untuk terus mempercayai Engkau dalam segala hal, dalam segala kesulitan, keadaan, tantangan yang kami hadapi. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, bahkan maut tidak sanggup menahan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami merayakan Engkau, kami merayakan kebangkitan pagi hari ini. Dan kami siap memuji Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Come on. Woo. He's risen. Come on. Come on, clap your hands. Risen, He's risen, forever glorified. Come on, say. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Woo! Hallelujah, hallelujah, oh, oh, hallelujah, oh, oh, everybody say, oh, oh, hallelujah, oh, oh, hallelujah, say, oh, oh, hallelujah, oh, oh, hallelujah. Say, where are you now? You've been overpowered. Not where is your sting, conquered by the resurrected one, resurrected one. Come on, say, shining, shining like the sun, breaking through the fear, breaking through the fear. Everybody say, victory is here, victory is here, victory is here. Say, oh, 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 hallelujah, oh, oh, hallelujah. Say, Jesus, Jesus will risen. On kids. Say, reason, hey, hey, say, forever glorified. Oh, He's risen, King Jesus is alive. Say hallelujah, hallelujah, oh, oh, hallelujah. Woo! Come on, say resurrected, resurrected one, just shining like the sun, shining like the sun, breaking through the fear, breaking through the fear. Come on, say victory is here, victory is here, victory is here. Say oh, 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 hallelujah. Say oh, oh, hallelujah. Say Jesus, Jesus will risen higher, eternal reason. Say reason, hey, hey, reason, forever glorified, forever glorified. Reason, woo, reason,
the same power, the same power, lives in. Say the same power, same power, same power that crushed the enemy. The same power, same power, same power, same power. But one more time, say the same power, the same power that crushed the enemy. Yes, the same power, the same power, the same power lives in me. Thank you, Lord. Benar Tuhan, bahwa kuasa yang menghancurkan, mengalahkan maut adalah kuasa yang sama di dalam diri kami. Pagi hari ini, biar Engkau membuka mata hati kami Tuhan, kepada Engkau, kepada pribadimu, bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang besar, bahkan namamu memberikan jaminan bagi kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan katakan terima kasih Yesus, karena Kau bangkit bagiku. Worship you Lord. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kaulah awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Katakan Kau tinggalkan surga untukku. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Katakan dosaku tunduk dalam kasih-Mu. Katakan ku milik-Mu selamanya. Sungguh, sungguh ajaib nama-Mu.
katakan, oh Yesus. Yesus Kristus Rajaku. Panggil namanya. Sungguh besar namamu, oh, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, Yesus. Sungguh besar namamu, namamu, Yesus. Sungguh besar namamu, namamu, Yesus. Oh, mari jemaat Tuhan, sembah Dia, sembah Dia, panggil nama Dia, sebutkan namanya, katakan Yesus, Yesus. Biar Engkau hadir dalam keluargaku hari ini, biar Engkau hadir di dalam pernikahanku, biar Engkau hadir dalam masa depanku, sebab Engkau telah bangkit, mengalahkan maut. Kau memberikan masa depan bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Come on. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. Say you are the risen King.
Terpujilah nama Engkau Tuhan, namamu Yesus Kristus yang adalah kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami merayakan kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau boleh memanggil kami Tuhan. Engkau boleh mengizinkan kami Tuhan untuk datang kepada Engkau Tuhan, menyembah Engkau sebagai Bapa kami lewat Yesus Kristus anakmu yang tunggal, yang telah mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh merayakan kemenangan Engkau di hari ini Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 54b sampai ayat yang 58 berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anakmu Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami tahu hidup yang kami hadapi saat ini bukanlah hidup yang gampang Tuhan. Ada tantangan, ada kesulitan, ada sakit penyakit. Tapi kami percaya Tuhan, kami percaya satu hal yang pasti Tuhan, di balik semuanya itu Tuhan, ada kemenangan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Oleh karena Engkau Yesus Kristus, kami bisa tetap berdiri teguh sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Kami memiliki kekuatan untuk tidak goyah, dan kami diberikan kekuatan untuk melayani Engkau Tuhan, dalam pekerjaan Engkau Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami sebagai pekerja, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai pelajar Tuhan, kami tetap giat melakukan pekerjaan kami Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan, oleh karena Engkau yang bekerja dalam kami, dan oleh karena kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di dalam Engkau Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, oleh karena namamu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, biar Engkau bangkitkan iman kami Tuhan. Biar ini menjadi momen kebangkitan bagi iman kami Tuhan. Ketika kami melihat pada salib Kristus, ketika kami melihat pada kubur yang telah kosong, yang adalah kemenangan bagi kami Tuhan. Kami tidak takut lagi melihat masa depan kami. Kami tahu Tuhan, kemenangan menjadi bagian kami. Kami tahu ujung dari segala sesuatu yang kami hadapi saat ini Tuhan, kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena itu tarik kami Tuhan untuk selalu melihat kepada Engkau, untuk fokus pada Engkau, dan bukan pada hal-hal yang lain yang ditawarkan oleh dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami. Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi. Selamat datang di Kebaktian Raya Gereja Every Nation Manado. Selamat Paskah. Katakan samping kanan kiri saudara, selamat Paskah. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit, yang berarti kemenangan bagi saudara dan saya. Amin. Perkenalkan, nama saya Berce Mantiri. Saya volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan Jemaat Gereja Every Nation Manado. Dan gereja ini, Every Nation Manado, adalah bagian dari keluarga besar Every Nation yang ada di seluruh dunia, yang berdiri untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan sebagai keluarga besar Every Nation, kita hidup oleh nilai-nilai yang didasarkan pada firman Tuhan. Yang pertama adalah ketuhanan Yesus Kristus, yang kedua adalah penginjilan, kemudian pemuritan, discipleship, kepemimpinan,
dan kekeluargaan. Marilah kita hidup dalam nilai-nilai ini dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Kita tetap menghormati Tuhan, kita mengasihi orang yang terhilang, kita menolong mereka untuk benar-benar kuat di dalam Tuhan lewat pemuritan, dan kita menolong mereka setidaknya menjadi pemimpin atas diri mereka sendiri. Dan akhirnya kita hidup sebagai keluarga Tuhan yang saling mengasihi, saling peduli satu yang lain. Karena itulah perintah Tuhan, amin. Yohanes 9 Tuhan berkata adalah, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kita lewat anak Yesus, Tuhan Yesus Kristus, amin. Saat ini kita akan memberi di rumah Tuhan. Sementara saudara mempersiapkan persembahan saudara, ada ayat firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama di Ibrani 11 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, mari kita sama-sama memberi di rumah Tuhan dengan iman. Katakan dengan iman. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu. Dialah Jehovah Jireh bagi kita, amin. Kita percaya bahwa ketika kita memberi di rumah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, dan kita juga percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan, untuk memberi di rumah Engkau lewat persembahan kami dan lewat persepuluhan kami, Tuhan. Tuhan, biar persembahan yang kami berikan di rumah Engkau, Tuhan, lahir dari iman, lahir dari hati yang sungguh percaya kepada Engkau, bahwa Engkau sanggup dan Engkau mengasihi kami, dan Engkau akan memenuhi segala sesuatu yang kami perlukan dalam hari-hari kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap memberi di rumah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, saudara. Dan sementara saudara memberi, ada satu pengumuman penting bagi kita untuk diperhatikan bersama, bahwa setelah kebaktian ini kita akan sama-sama fellowship di Lay Garden Pineleng. Sangat exciting. Jadi gembala dan tim pemimpinan mengundang Bapak Ibu saudara sekalian semuanya untuk sama-sama kita fellowship bersama di Lay Garden Pineleng. Baik saudara yang telah menyiapkan makanan ringan boleh dibawa di sana, kita akan nikmati bersama. Dan yang punya alat permainan, catur, ludo dan lain-lain sebagainya, saya sudah bawa yang akan dimainkan sebentar. Ada game yang saya persiapkan, dan Bapak Ibu yang telah mempersiapkan boleh dibawa juga, kita bisa menikmati, berfellowship bersama, menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara siap untuk firman Tuhan? Haleluya. Pembicara kita pada bagian ini adalah Bapak Niklas Alexander Calvin Kaunang. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Feedback kah? Oke. Terima kasih Bapak Berce Martlon Mantiri. We know each other. Kami tahu satu sama lain. Kami tahu nama lengkap kami masing-masing. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Opol dan teman-teman kepemimpinan Gereja Every Nation Manado untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya boleh berkhotbah pada pagi hari ini di hari yang dirayakan oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Oke, pada hari ini kita merayakan Paskah. Oke, semua orang di seluruh dunia yang percaya kepada Yesus Kristus merayakan ini sebuah hari yang spesial. Oke, selamat Paskah buat kita semua. Selamat merayakan kemenangan kita. Selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Bapak Ibu, langsung saja kita berada dalam seri khotbah underrated. Nggak terbaca ya kalau oke,
dalam seri khotbah underrated, mungkin yang di belakang kurang terbaca kalau tulisan warna kuning ya. Mereka yang kurang dikenal, mereka yang kurang dikenal, underrated, bahwa yang kurang diperhitungkan. Bagi banyak orang, mereka adalah orang-orang yang kurang diperhatikan. Nah, saudara, melalui seri khotbah underrated ini, kita akan belajar dari orang-orang yang sesuai dengan temanya. Kita akan belajar dari orang-orang yang kurang dikenal, dari orang-orang yang kurang mendapat perhatian oleh para pembaca Alkitab, namun mereka dicatat, nama mereka itu dicatat, dan mereka menjadi bagian di dalam rencana Tuhan. Kalau mereka tidak menjadi bagian dalam rencana Tuhan, nama mereka tidak akan dicatat. Mereka menjadi bagian dalam rencana Tuhan untuk Tuhan menyatakan pribadinya agar setiap orang itu bisa mempercayai Tuhan. Orang-orang ini, orang-orang yang tidak dikenal ini, orang-orang yang tidak diperhitungkan ini, dipakai Tuhan untuk menyatakan pribadi Tuhan. Supaya setiap orang bisa mengenal Tuhan dan mempercayai Tuhan. Nah, saudara, namun tidak seperti tokoh-tokoh yang dicatat sebagai saksi-saksi iman. Tadi yang Mr. Berce sampaikan waktu offering. Seperti Habel. Oleh iman, maka Habel. Maka selanjutnya jika saudara baca di Ibrani 11 itu ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Musa, bahkan Rahab dicatat di situ sebagai saksi iman. Tetapi orang-orang yang kita akan lihat lewat seri underrated tidak dicatat di Ibrani 11. Mereka tidak dicatat sebagai saksi-saksi iman. Tetapi kita akan belajar dari mereka yang sepertinya mereka itu hanya sebagai figuran, hanya sebagai tambahan, sebagai pelengkap dari suatu cerita besar, yang ada dalam Alkitab, dan mereka hanya sekedar numpang lewat dalam cerita itu. Tetapi sebenarnya orang-orang ini memperoleh anugerah Tuhan, mereka memperoleh anugerah Tuhan, dan dengan iman serta keberanian mereka kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan bagi manusia. Sepertinya mereka hanya pelengkap, tetapi mereka memperoleh anugerah, dan dengan iman dan keberanian mereka akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan menyatakan rencana Tuhan bagi umat manusia. Nah, saudara, semua orang tahu ini. Bagi penggemar film Marvel, know this man. Ada yang belum kenal, ada yang belum tahu siapa dia? Dia sudah meninggal tahun 2018 lalu. Namanya adalah Stanley Martin Lieber, aka Stan Lee. Atau namanya Stanley. Nama lengkapnya Stanley Martin Lieber, tapi yang lebih dikenal orang dengan nama Stan Lee. Bagi penggemar film Marvel, know this guy, tahu siapa dia. Nah, mendiang Opa Stanley ini, tidak pernah menjadi pemeran utama dalam film Marvel, right? Tidak pernah. Dia hanya menjadi cameo saja. Dia hanya muncul sebagai cameo, hanya numpang lewat. Tidak lebih dari 5 menit adegannya dalam film. Dalam beberapa film superhero-nya Marvel, dia hanya numpang lewat. Padahal sebenarnya dia adalah penulis dari cerita-cerita yang diangkat dalam film Marvel. Dia penulis komik-komiknya. Nah, tanpa dia, mungkin kita tidak akan tahu itu Spider-Man, Captain America, Hulk, X-Men, Fantastic Four. Kita mungkin tidak akan tahu, karena dia yang menulis komik-komik itu. Marvel. Tanpa Stanley, orang-orang mungkin tidak akan tahu ini pahlawan-pahlawan super yang kita lihat di film. Nah, di credit title, di Avengers Age of Ultron. Nah, setelah saudara perhatikan di mana Stanley? Paling bawah. Pemerannya dia paling bawah. Di bagian bawah lah, bukan paling bawah.
himself. Himself, saya menghalangi. Himself, Stanley. Nah, dan di credit title biasanya nama yang akan muncul pertama itu nama-nama yang punya andil besar atau punya peran besar dalam film atau dalam proyek itu. Biasanya kan ada executive producer di atasnya, terus direkturnya siapa, terus castnya situ siapa. Baru yang ya pemeran di bawah yang kurang, yang durasinya di paling sedikit ya paling urutannya di bawah. Ya kan? Nama-nama yang muncul di atas itu pasti yang populer, yang punya peran besar. Nama-nama yang di bawah yang kurang populer, yang perannya mungkin hanya sedikit. Nah, dan penonton pun, penonton yang menonton itu tidak akan menunggu sampai muncul stunt performers. Orang-orang tidak akan cari tahu siapa stunt performers ini, siapa yang menggantikan Hulk, siapa yang menggantikan Captain, siapa yang menggantikan Steve Rogers, siapa yang menggantikan Mark Ruffalo sebagai Hulk. Orang-orang tidak akan menunggu sampai stunt performance. Mungkin kalau misalnya film Marvel ya orang akan tunggu melihat after creditnya. Wow, adegan selanjutnya untuk film selanjutnya. Tapi orang-orang tidak akan memperhatikan siapa stunt performance ini. Kan dia sudah muncul yang paling akhir. Ataupun, oke lah stunt performance. Tidak ada waktu untuk baca yang ini. Siapa yang mau baca? Namanya sudah banyak, terus kan teksnya berjalan tuh, cepat sekali lagi, mana ada waktu buat baca itu semua. Tetapi saudara, harusnya kita sebagai orang Indonesia harusnya bangga. Karena dari nama-nama yang ada di sini, dalam film Age of Ultron ini, ada 2 orang Indonesia di sini. Saudara mau perhatikan, nah kelihatan ya kalau dari sini. Namanya ada siapa? Ada Roni Gani dan Rini Sugianto. Ada 2 orang Indonesia yang sebagai digital artist, animator dalam film Avengers Age of Ultron. Ada 2 orang yang proud be Indonesian. Jadilah bangga dengan orang Indonesia. Mungkin ada orang Filipina juga di sini. Ada orang Thailand di sini. See? Nah, kedua orang Indonesia ini hanya bagian kecil dari proyek besar film Avengers Age of Ultron. Hanya bagian kecil. Tetapi sebenarnya saudara, mereka memberikan andil yang besar dalam film Marvel. Kenapa? Mengingat daya jual dari film Marvel, dari The Avengers ini adalah visual effect-nya. Film Marvel mengandalkan pada kekuatan visual effect-nya. Dan 2 orang Indonesia jadi bagian dalam situ. Right? Be proud to be Indonesia. Proud to be Indonesian. Oke? Okay? Nah, saudara, kita berada dalam seri underrated. Mereka yang kurang dikenal. Oke, okay? Bagi saudara yang mungkin kurang dikenal, no problem. Oke? Okay? Nah, minggu lalu kita belajar dari seorang Ehud. Minggu yang lalu. Kita belajar dari seorang Ehud. Anak-anak kalau ada orang tua yang mungkin memberikan nama anaknya, ada nama Joshua, Noah. Tapi ada jarang orang memberikan nama Ehud. Tapi kita belajar dari Ehud. Si Kidal, kiri dari lahir, yang berasal dari suku terkecil bangsa Israel, berasal dari suku Benyamin. Dia dipakai oleh Tuhan, dia sepertinya kurang dikenal, kurang diperhatikan, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Dia hanya menjadi sebagai pembawa upeti, ya kalaupun dia mati saat dia bawa upeti, ya mungkin akan dilupakan oleh bangsa Israel. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Oke? Nah, dengan berani, si Ehud ini, karena dia melihat kepada janji Tuhan, saat dia tiba di tempat di mana batu-batu berpahat itu, dia melihat, dia teringat pada janji Tuhan, dia kemudian memimpin bangsa Israel menundukkan Moab. Nah, pada peringatan Jumat Agung yang lalu, Pastor Opel telah membagikan kita bersama-sama dan kita belajar bersama-sama dari orang yang dicatat dalam Alkitab yang bernama Yusuf
Ada begitu banyak Yusuf dalam Alkitab, tapi dicatat pada saat peristiwa kematian Yesus. Yusuf dari Arimatea. Nah, dia adalah seorang anggota majelis besar. Dia sudah menjadi murid Yesus secara diam-diam. Dan dengan berani dia mengambil resiko. Dia mempertaruhkan nama baiknya. Dia mempertaruhkan reputasinya. Dia datang kepada Pilatus karena dia tahu resiko di balik itu. Dia seorang anggota majelis di mana teman-temannya yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Namun dia tidak setuju. Dia tahu reputasi dia menjadi berbeda dengan teman-temannya. Dia datang kepada Pilatus meminta seorang penjahat, mayat dari seorang penjahat untuk dia kuburkan. Resikonya cukup besar. Tetapi dia mau. Dia mau untuk mempertaruhkan itu semua. Itu adalah suatu bukti tindakan iman dari seseorang yang dikatakan dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Nah, hari ini kita memperingati dan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat, jika kita sudah belajar dari dua tokoh sebelumnya, dari Ehud dan dari Yusuf Arimatea, hari ini kita akan melihat dan belajar dari para perempuan, the women. Dari para perempuan yang memperoleh kesempatan menjadi saksi. Para perempuan ini mendapatkan kesempatan menjadi saksi yang pertama kali melihat peristiwa kebangkitan Yesus. Dan selanjutnya mereka diberikan kepercayaan untuk memberitakan kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya. Kepada murid-murid Yesus yang lain. Oke? Sebelum kita membaca dan belajar dari teks firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat Engkau telah bangkit. Karena Engkau telah bangkit dari kematian. Karena Engkau telah bangkit dari kematian, iman kami tidak menjadi sia-sia Tuhan. Bahwa keyakinan kami tidak pernah menjadi sia-sia. Bahwa iman kami diletakkan kepada pribadi yang telah mengalahkan maut. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau iman kami bangkit. Kami mau iman kami bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Engkau. Dan hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami. Karena kami rindu mengenal Engkau. Kami rindu untuk memahami, mengetahui setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami ingin mengizinkan hidup kami Tuhan, Engkau pakai bagi pelebaran kerajaan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca teks firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Oke, teks firman Tuhannya telah saya cantumkan di layar. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata, tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, para perempuan ini. Mereka membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus.
Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, bagi rasul-rasul itu, bagi murid-murid yang lain, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka, murid-murid yang lain itu tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, jika saya boleh memberikan judul khotbah saya pada hari ini, judulnya akan menjadi kubur kosong bukanlah omong kosong. Kubur kosong bukanlah omong kosong. Katakan kepada saudara di samping kiri kanan, kubur kosong bukanlah omong kosong. Kubur kosong itu bukan omong kosong. That's our declaration. Itu deklarasi kita. Kubur kosong bukan omong kosong. Amin. Jangan ada yang di luar sana orang bilang omong kosong itu kebangkitan Yesus. No. Kubur kosong itu bukan omong kosong. Nah, Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus ini dicatat dalam 4 Injil. Saudara tahu ya 4 Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dicatat semuanya dalam keempat Injil ini. Tercatat. Nah, di dalam keempat Injil itu dicatat bahwa pada hari Yesus bangkit, pada pagi-pagi benar, semuanya mencatat hal yang sama. Pada pagi-pagi benar, di hari Yesus bangkit, menjelang matahari terbit, jadi masih subuh-subuh, masih hampir siang. Nah, perempuan-perempuan ini, kalau di Lukas dicatat siapa? Ada Maria dari Magdala, Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, dan Yohana. Jika kita lihat di Markus, itu dicatat ada juga Salome. Nah, mereka ini pergi ke kubur dengan maksud untuk meminyaki mayat Yesus. Karena saudara, para perempuan ini adalah orang-orang yang kalau kita mau lihat, mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka adalah orang-orang yang setia yang mengikuti Yesus, karena di saat itu mereka adalah perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus sejak Yesus masih di Galilea. Di dalam pelayanannya, perempuan-perempuan ini setia mengikuti Yesus. Walaupun mungkin tidak dicatat banyak dalam Injil. Nah, jika kita bisa lihat di Lukas 8 ayat 1 sampai 3, situ diceritakan tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, means from city to city, from village to village, dari kota ke kota, desa ke desa, Tuhan Yesus berkeliling melakukan pelayanannya. Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, ke-12 murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu siapa? Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, ada Yohana, tadi yang sudah disebutkan, istri Kusa, bendahara Herodes, ada Susana, tidak dicatat namanya, tapi kita bisa mengasumsikan bahwa dia adalah perempuan-perempuan lain. Susana dan banyak perempuan lain. Nah, apa yang mereka lakukan? Apa yang perempuan-perempuan ini lakukan? Mereka melayani rombongan Yesus, melayani Yesus dan murid-muridnya dengan apa? Kekayaan mereka. Mereka itu ada orang-orang yang ya pendapatannya seadanya, ada juga yang memang ada yang istri dari bendahara Herodes pasti punya penghasilan yang lumayan baik. Dengan apa yang mereka punya, mereka melayani dengan kekayaan mereka, saudara. Dan diceritakan bahwa di teks yang kita baca tadi di Lukas 24, mereka bersiap untuk meminyaki mayat Yesus. Namun yang terjadi adalah mereka menemukan kubur itu sudah kosong. Mereka menemukan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, dalam tradisi Yahudi zaman itu, kita ketahui bersama bahwa perempuan itu dianggap orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas untuk dipercaya kesaksiannya.
tradisi Yahudi, orang Yahudi pada waktu itu, sekarang sudah tidak lagi. Pada waktu itu, perempuan itu tidak layak untuk memberikan kesaksian di dalam persidangan, di depan umum. Kesaksian mereka itu tidak dianggap. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya, mengapa peristiwa penting dalam sejarah kekristenan, mengapa peristiwa penting yang menjadi dasar iman kekristenan, itu justru disaksikan oleh para perempuan yang kesaksiannya tidak layak untuk dipercaya pada saat itu. Saudara, dari sisi spiritual, orang Kristen akan dengan mudah mengatakan bahwa ya peristiwa kebangkitan Yesus itu merupakan suatu peristiwa spiritual yang tidak perlu dibuktikan. Karena telah dinubuatkan sebelumnya. Tetapi ketika kita keluar ke sana, kita keluar dan menghadapi dengan orang-orang yang tidak percaya pada kekristenan, yang menyerang kekristenan, kita tidak bisa menjawab demikian. Untuk mendukung fakta spiritual bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga karena telah dinubuatkan sebelumnya, perlu juga didukung oleh fakta historis. Dan luar biasanya saudara, untuk membuktikan fakta spiritual akan kebangkitan Yesus, Tuhan dengan rencana besarnya, dia memakai perempuan-perempuan ini yang dalam sejarah, pada waktu itu, pada saat Yesus bangkit, tidak pantas untuk dipercaya. Bukanlah orang-orang yang kesaksiannya itu bisa dipercaya, yang layak untuk dipercaya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan memakai mereka? Kalau saya boleh menjawab bahwa, saudara, jika kita memperhatikan dalam sejarah Alkitab, dalam penulisan teks Alkitab, bahwa Tuhan sering memakai orang-orang yang kurang dikenal, orang-orang yang kurang diperhitungkan untuk menyatakan pribadinya. Tuhan sering memakai pola yang sama. Tuhan sering memakai orang-orang yang seperti itu, yang kurang diperhatikan, yang kurang dikenal. Mazmur 34 ayat 18, firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bahwa perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang patah hati sebenarnya. Orang-orang yang remuk. Kenapa? Dari sisi status sosial, mereka tidak dianggap. Mereka kurang diperhitungkan. Kesaksian mereka tidak layak untuk dipercaya. Bukan berarti saudara yang patah hati, terus saya mau patah hati terus. Tidak, jangan seperti itu. Okay? Jangan patah hati terus, jangan. Dan kedua, mengapa Tuhan bisa memakai orang-orang perempuan-perempuan ini? Bahwa karena Tuhan ingin mengembalikan manusia kepada keadaan yang seharusnya. Yaitu apa? Bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Bahwa setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa memandang status sosial ataupun gendernya, itu adalah berharga di mata Tuhan. Amen? Karena dia diciptakan menurut gambar Allah. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan mau memakai perempuan-perempuan yang kesaksiannya ini tidak layak untuk dipercaya? Karena sebenarnya berita Injil itu ada untuk merobohkan setiap keangkuhan manusia dan memperbaharui pikiran manusia. Sehingga kita dapat mengenal dan mempercayai Tuhan dan rencananya. Berita Injil itu ada. Supaya apa saudara? Supaya setiap pemikiran manusia. Kenapa? Tradisi yang ada pada saat itu. Wanita tidak bisa berbicara. Perempuan tidak bisa berbicara di depan umum. Tapi Tuhan datang. Berita Injil itu ada untuk merobohkan setiap tradisi yang salah itu. Setiap pemikiran yang dibangun oleh kesombongan manusia. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kristus datang untuk membebaskan pikiran manusia.
Nah, saudara, para perempuan ini adalah mereka yang melihat langsung bagaimana Yesus menderita. Jika saudara melihat, membaca, mereka ini melihat langsung bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus dicambuk, bagaimana Yesus dipaku, bagaimana Yesus disalib, bagaimana Yesus memakai mahkota duri. Mereka menjadi saksi bagaimana Yesus menderita, mati, dan dikuburkan. Dan oleh anugerah Tuhan, para perempuan ini pula yang menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Mereka bukan hanya menjadi saksi ketika Yesus itu menderita, mati, dan dikuburkan, tetapi juga mereka menjadi saksi, bahkan yang pertama melihat kebangkitan Yesus. Tetapi bukanlah suatu kebetulan pula, dan bukan suatu kebetulan pula, saudara, justru para perempuan inilah yang sebenarnya pantas. Jika orang-orang lain berpikir bahwa kesaksian mereka itu tidak pantas dan tidak layak, tetapi justru merekalah yang sebenarnya pantas dan layak menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Karena apa? Merekalah yang melihat langsung ketika Yesus menderita, ketika Yesus mati, dan ketika Yesus dikuburkan. Dan ketika Yesus bangkit, justru merekalah yang sebenarnya yang lebih pantas dan layak untuk menjadi saksi pertama. Karena mereka adalah orang-orang yang setia yang bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya. Mereka adalah orang-orang yang dengan tabah, saudara. Mereka itu orang-orang yang tabah. Mereka melihat Yesus menderita. Saudara, bagaimana perasaan kita jika kita melihat orang yang kita kasihi terus menderita bukan karena kesalahannya. Mereka sanggup menahan penderitaan itu. Mereka tabah melihat itu. Mereka tabah melihat siksaan yang diderita Tuhan. Mereka tabah melihat Tuhan meminta minum. Tuhan bilang, aku haus. Mereka melihat itu, mereka mendengar di situ. Dan mereka ada di sana saat Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika murid-murid yang lain itu lari dengan ketakutan. Para perempuan ini mengenal Yesus dari kehidupan Yesus sampai kepada kematian Yesus. Maka jika ada orang yang pantas menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus, maka para perempuan inilah yang sebenarnya pantas. Oke? Nah, sekarang pertanyaan, apa yang dimiliki para perempuan ini sehingga Tuhan berkenan atas mereka? Apa sebenarnya yang dimiliki oleh para perempuan ini sehingga Tuhan berkenan atas mereka dan mereka memperoleh kehormatan menjadi yang pertama menyaksikan Yesus bangkit? Nah, saudara, saat Yesus datang menjadi manusia, dia hidup, dia melayani banyak orang, dan banyak orang pada waktu itu menaruh pengharapan mereka kepada Yesus. Karena waktu itu bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu berada dalam penjajahan bangsa Roma. Mereka mengharapkan seorang Mesias yang sudah dijanjikan itu untuk datang. Dan Yesus sebenarnya adalah jawaban bagi mereka. Banyak orang menaruh pengharapan mereka, menaruh iman mereka kepada Yesus sebagai Mesias. Termasuk para perempuan ini. Namun kemudian Yesus ditangkap. Bagaimana sudah membayangkan bahwa berharap, nyanda kote. Ternyata bukan dia. Yesus ditangkap, disalibkan, terus mati. Nah, pengharapan banyak orang pada waktu itu, termasuk para perempuan ini, pengharapan untuk datangnya seorang pembebas, untuk datangnya seorang Mesias, tiba-tiba sepertinya dihancurkan. Iman mereka mungkin pada waktu itu terguncang. Pengharapan mereka mungkin pada waktu itu sepertinya hilang. Kenapa? Ya mati. Yesus mati. Berharap banyak kepada Yesus, tapi kok bisa Yesus mati? Nah, situasi yang dihadapi oleh para perempuan ini termasuk trauma yang mereka lihat. Saudara, akan sangat
menjadi suatu peristiwa yang traumatis bagi seseorang jika dia melihat langsung bagaimana suatu penyiksaan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Dia melihat dari dekat, mereka melihat dari dekat. Sepertinya situasi dan trauma itu membuat pengharapan mereka, iman dari perempuan-perempuan ini sepertinya hilang, mengecil. Tetapi saudara, para perempuan ini memiliki satu hal yang besar di dalam hati mereka. Yaitu apa? Yaitu kasih mereka kepada Tuhan mereka. Iman mereka, pengharapan mereka mungkin sepertinya sudah mulai mengecil. Yesus mati. Pengharapan kita sudah mati karena Yesus sudah mati. Tetapi mereka masih punya satu hal yang besar dalam hati mereka, yaitu kasih mereka kepada Tuhan mereka. Para perempuan ini telah menunjukkan kasih mereka kepada Yesus saat mereka dengan setia mengikuti Yesus dan mendukung pelayanannya. Mereka menunjukkan kasihnya dengan setia mengikuti Yesus. Walaupun tidak dianggap, walaupun tidak diperhitungkan. Mereka tetap setia melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dan pada saat-saat Yesus mengalami penderitaan, mereka ada bersama-sama di sana. Mereka melihat, mereka berada sangat dekat ketika Yesus tergantung di kayu salib. Alkitab mencatat bahwa dari ke-11 murid yang tersisa, Yudas sudah hilang. Dari ke-11 murid yang tersisa, hanya satu orang murid Yesus yang tersisa, yaitu murid yang dikasihinya, dan para perempuan inilah, dan para perempuan ini yang berada sangat dekat dengan salib Yesus. Hanya satu orang murid laki-laki, itu murid yang dikasihi, Yohanes. Dan para perempuan ini yang dicatat dalam Alkitab yang berada sangat dekat dengan kayu salib, di mana Yesus tergantung dan Yesus dapat berbicara dengan mereka. Sewaktu dia menyerahkan nyawanya, sewaktu Yesus berkata kepada Yohanes, waktu dia berkata kepada perempuan-perempuan itu, dia bilang apa? Ibu, inilah anakmu. Mereka bisa mendengar. Dan kepada Yohanes dia bilang, inilah ibumu. Saudara bisa membaca itu di dalam Yohanes. Bahkan saudara, bagaimana bukti kasih mereka, kasih perempuan-perempuan ini kepada Tuhan mereka, kepada Yesus. Bahkan setelah Yesus mati pun, bukan hanya sampai dengan Yesus hidup dan mati, bahkan setelah Yesus mati. Alkitab mencatat, yang kita baca, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saudara, oleh karena kasih mereka, oleh karena kasih dari para perempuan ini kepada Yesus, bahkan pada pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus. Bahkan batu kubur yang besar tidak menghalangi keinginan mereka. Saudara, apa yang kita bisa belajar? Bahwa keadaan sulit sebenarnya tidak dapat membunuh kasih kita kepada Tuhan. Perempuan-perempuan ini menghadapi keadaan sulit, menghadapi keadaan yang sepertinya mati. Tetapi keadaan itu tidak dapat membunuh kasih mereka kepada Tuhan. Demikian pun dengan kita. Sepertinya mungkin keadaan tidak mendukung kita. Situasi tidak mendukung kita. Tetapi hal itu tidak dapat membunuh kasih kita kepada Tuhan. Amin. Oleh karena kasih mereka kepada Tuhan, mereka pergi pagi-pagi untuk meminyaki mayat Yesus. Saudara, kasih dari para perempuan ini tidak serta-merta muncul begitu saja. Oke? Oh, tidak serta-merta mereka langsung, wah saya begitu mengasihi Tuhan. Tidak saudara, ada prosesnya. Bahwa dalam perjalanan mereka mengikuti Yesus dan mendukung pelayanan Yesus, para perempuan ini telah mengalami banyak hal. Mulai dari lingkungan dekat
murid-murid, ya mereka perempuan. Mereka pasti mengalami yang namanya diskriminasi. Mereka perempuan pada waktu itu. Sampai kepada lingkungan di luar murid-murid Tuhan Yesus, pada orang-orang Yahudi. Namun dalam perjalanan mereka mengikuti Yesus, kasih dari para perempuan ini semakin bertumbuh besar. Dalam proses perjalanan mengikuti Yesus, maka kasih itu akan terus bertumbuh. Mereka meninggalkan hidup mereka yang lama, kenyamanan mereka, nama baik mereka, dan bahkan berkorban untuk pelayanan kepada Tuhan. Karena itu saudara, perjalanan mengikuti Yesus akan membuka ruang bagi kasih dan iman kita untuk bertumbuh. Perjalanan kita mengikuti Yesus akan membuka ruang bagi kasih dan iman kita untuk terus bertumbuh. Tetaplah mengikuti Yesus dengan setia. Karena di situ kita akan melihat bagaimana kasih kita akan bertumbuh, bagaimana iman kita bertumbuh. Sebagaimana kehidupan suami istri. Dalam perjalanan kita, dalam proses kita, dalam hubungan suami istri, semakin kita terus bersama-sama, kita akan semakin mengenal pasangan kita. Kita akan semakin mengenal kelebihan dan kekurangannya, dan kita akan semakin mengasihi dia, dan kita akan semakin mempercayai dia. Dan tidak hanya itu saja saudara. Ayat 8 dan 9 Tuhan Yesus di situ ceritakan bahwa maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Mereka teringat akan perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. They remember, oh ya Yesus pernah bilang bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang mereka lakukan? Mereka dengan berani, para perempuan ini dengan berani melawan tradisi Yahudi pada waktu itu. Mereka berani menceritakan tentang kubur yang kosong itu. Walaupun bagi murid-murid lain, cerita mereka dianggap sebagai omong kosong. Mereka berani menceritakan tentang kubur kosong, walaupun dianggap sebagai omong kosong. Bahwa kasih mereka kepada Tuhan menyingkirkan segala ketakutan dan membangkitkan iman mereka. Bahwa kasih para perempuan ini kepada Tuhan mereka menyingkirkan segala ketakutan dan membangkitkan iman mereka. Para perempuan ini menghadapi ketakutan yang namanya orang-orang Yahudi. Dan mereka menghadapi ketakutan yang berupa stigma bahwa mereka tidak dapat dipercaya. Namun kasih mereka kepada Tuhan menyingkirkan itu semua dan membangkitkan iman mereka yang sebelumnya hampir mati. Saya tutup dengan ini saudara. Apa yang kita bisa belajar dari peristiwa kebangkitan Yesus? Bahwa kebangkitan Yesus mengingatkan kita agar kita terus mengobarkan kasih dan membangkitkan iman kita. Sehingga kita dapat dipakai untuk rencana Allah yang lebih besar. Jangan pernah menganggap bahwa kita termarginalkan. Jangan pernah menganggap bahwa kita ini tidak berharga. Jangan pernah menganggap bahwa saya ini tidak diperhitungkan. No. Tuhan mau memakai kita, setiap saudara. Sepanjang masih ada kasih itu, sepanjang saudara masih mengasihi Tuhan, Tuhan akan memakai saudara. Tuhan akan memakai kita. Untuk rencana Tuhan yang lebih besar. Itu bagi pelebaran kerajaan-Nya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur karena Engkau telah bangkit bagi kami. Iman kami tidak pernah menjadi sia-sia. Bahwa iman kami dibangun di atas pribadi yang telah mengalahkan maut.
bahwa berita tentang kubur yang kosong itu bukanlah omong kosong. Iman kami dibangun di atas Kristus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kematian dan kebangkitan-Mu. Berikan kami pengharapan bahwa siapapun kami di sini bisa Engkau pakai, sebagaimana Engkau memakai para perempuan di saat Engkau bangkit untuk menceritakan tentang kebangkitan-Mu Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap kami, kasih kami akan terus berkobar. Kami akan terus mengasihi Engkau. Kami tidak mau melihat kepada masa lalu kami, pada setiap kegagalan kami. Tapi kami mau melihat kepada Engkau yang terus membuka tangan-Mu bagi kami. Untuk kami terus mengejar Engkau, mendapatkan Engkau Tuhan. Bahwa setiap keadaan yang sepertinya sulit, yang sepertinya berusaha untuk mematikan iman kami, kami berdoa pada siang hari ini Tuhan, itu tidak akan menghalangi kami untuk terus mengasihi Engkau, untuk kami terus membangkitkan iman kami dan mengizinkan hidup kami untuk Engkau pakai bagi rencana Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami semua Tuhan, tanpa terkecuali. Tidak melihat besar ataupun kecilnya. Tidak melihat besar atau kecilnya peran kami di dalam gereja ini, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami. Tapi kami melihat kepada Engkau, kepada pribadi yang telah mengalahkan maut, bahwa Engkau sanggup memakai kami untuk rencana-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah
kasih Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi akan kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap kepercayaan yang Engkau berikan dalam kehidupan. Engkau memberi kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa Tuhan, sesudah kami ibadah di tempat ini, kami akan melanjutkan fellowship di luar, di Lay Garden Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan. Berikanlah cuaca yang baik Tuhan. Sehingga selama kami fellowship di Lay Garden Tuhan, kami menikmati kebaikan Tuhan. Sehingga hubungan kami dengan satu yang lain semakin kami mengerti ya Tuhan. Kami menyerahkan fellowship kami pada saat ini di Lay Garden Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat, pulanglah damai sukacita Tuhan dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas rumah tangga, atas pekerjaanmu, dan atas studimu di dalam nama Yesus. Allah Immanuel menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin.